Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita muda bernama Laura baru saja diterima bekerja sebagai translator di sebuah perusahaan Arab ternama di Jakarta. Awalnya, ia mengira pekerjaannya hanya akan berkutat dengan dokumen dan rapat resmi. Namun ternyata, tugasnya jauh lebih besar, mendampingi langsung dua putra pemilik perusahaan, Akram dan Alim. Dari sinilah hidup Laura mulai berubah. Ia dibawa ke dunia penuh kemewahan, restoran mewah, hingga tempat-tempat hiburan di luar pekerjaan. Perlahan, godaan demi godaan mulai mendekat. Akram yang tegas dan dingin, serta Alim yang ramah namun penuh rayuan, sama-sama menguji keteguhan hati Laura. Hingga suatu malam, di sebuah apartemen mewah, Laura dihadapkan pada tawaran besar yang bisa mengubah hidupnya seketika. Tapi tawaran itu juga berisiko meruntuhkan prinsip yang selama ini ia pegang teguh. Akankah Laura tergoda dengan iming-iming itu? Atau justru ia akan memilih jalan yang penuh risiko demi menjaga kehormatannya? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Jakarta di pagi hari selalu penuh dengan hiruk-pikuk. Namun bagi Laura, hari itu terasa berbeda. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, dengan jantung berdebar karena akan menghadapi wawancara kerja di sebuah perusahaan besar milik pengusaha asal Timur Tengah. Laura berdiri di depan cermin, merapikan rambut hitam panjangnya, memastikan bahwa penampilannya cukup profesional. Meski baru berusia 24 tahun, kecantikannya terpancar alami dengan kulit putih bersih dan senyum lembut yang selalu ia jaga. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dipadu blazer biru tua yang menegaskan keanggunannya. Dalam hati, Laura mengulang-ulang doa, berharap langkah kecilnya hari ini bisa menjadi awal besar dalam hidupnya. Sejenak ia teringat perjuangan menyelesaikan skripsi sastra Arab di Universitas Indonesia, yang membawanya pada kemampuan berbahasa Arab lancar. Kini, ia merasa semua jerih payah itu akan segera terbayar. Perjalanan menuju gedung perusahaan terasa panjang meski hanya berjarak beberapa kilometer dari apartemennya. Di dalam taksi online, Laura menatap keluar jendela, melihat deretan gedung pencakar langit yang seakan menjadi saksi mimpi jutaan orang di Jakarta. Ia teringat akan pesan ibunya, "Jangan hanya mencari pekerjaan, tapi carilah kehormatan di tempatmu bekerja." Kalimat itu terus terngiang di telinganya, seakan menjadi pengingat agar ia tidak sekadar mengejar gaji. Setibanya di gedung megah itu, Laura sempat tertegun melihat logo perusahaan besar yang terpampang kokoh di depan. Suasana lobi yang modern, orang-orang dengan pakaian rapi, dan bahasa asing yang sesekali terdengar membuatnya merasa seolah sedang berada di luar negeri. Meski ada rasa gugup, Laura melangkah pasti dengan keyakinan bahwa dirinya pantas berada di sana. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang kian cepat. Wawancara dimulai dengan beberapa pertanyaan ringan tentang latar belakang pendidikan, lalu berlanjut pada simulasi penerjemahan dokumen. Laura menjawab dengan fasih, bahkan mampu menjelaskan nuansa bahasa Arab yang seringkali membingungkan. Para pewawancara yang berasal dari berbagai negara tampak terkesan. Sesekali saling bertukar pandang seolah memberi isyarat positif. Laura, meski tegang, merasa lega karena semua latihan panjang selama kuliah kini benar-benar bermanfaat. Di dalam pikirannya, ia membayangkan jika diterima, bagaimana kehidupannya akan berubah. Mungkin ia akan bisa lebih mandiri, mungkin juga bisa membantu keluarga lebih banyak. Namun di balik itu, ada juga rasa khawatir. Apakah ia mampu menghadapi dunia kerja internasional yang penuh intrik? Ia menepis pikiran itu, yakin bahwa setiap orang punya jalan yang harus dijalani. Beberapa hari setelah wawancara, Laura menerima sebuah email resmi dari perusahaan. Tangan kecilnya gemetar saat membuka surat elektronik itu. Khawatir kalau hanya sekadar ucapan terima kasih tanpa kabar baik. Namun matanya berbinar ketika membaca kata-kata yang ditunggu-tunggu. "Selamat, Anda diterima sebagai translator resmi perusahaan kami." Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan kegembiraan yang hampir meledak.
Air mata Haru mengalir tanpa ia sadari, mengingat semua perjuangan yang kini terbayar. Ia segera menelepon ibunya, menyampaikan kabar bahagia itu, dan mendengar suara bangga dari seberang telepon membuat hatinya semakin hangat. Malam itu, Laura menatap langit Jakarta dari balkon apartemennya, merasa bintang-bintang seolah ikut merayakan keberhasilannya. Dalam hati, ia berjanji akan bekerja sebaik mungkin, menjaga nama baik dirinya dan keluarganya. Ia tahu ini hanyalah awal dari perjalanan yang panjang. Namun di balik kebahagiaan itu, Laura tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan barunya kelak akan membawanya pada situasi yang rumit. Ia membayangkan pekerjaannya hanya akan seputar dokumen, rapat, dan acara resmi. Ia tak pernah menduga akan mendampingi putra pemilik perusahaan secara langsung, apalagi hingga keluar urusan bisnis. Di malam-malam tenangnya sebelum mulai bekerja, Laura sempat berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi segala cobaan. Ia percaya bahwa setiap pekerjaan besar selalu membawa tanggung jawab yang besar pula. Namun, ia tidak pernah bisa menebak seberapa besar ujian yang menantinya di depan. Hari-hari penuh semangat itu masih terasa seperti mimpi indah. Dan Laura, dengan segala kepolosan serta idealismenya, melangkah mantap menuju babak baru yang ternyata penuh drama. Hari pertama Laura masuk kerja terasa seperti memasuki dunia baru yang penuh misteri. Gedung perusahaan itu menjulang megah dengan interior elegan, lantai marmer berkilau, dan suasana internasional yang kental. Ia disambut ramah oleh staf HR yang kemudian memperkenalkannya kepada beberapa atasan. Saat itu, Laura diberitahu bahwa tugas utamanya bukan hanya menerjemahkan dokumen, tetapi juga mendampingi dua putra pemilik perusahaan, Akram dan Alim. Jantungnya berdegup kencang mendengar nama mereka, karena ia tahu betul dua sosok itu bukan orang sembarangan. Akram dikenal tegas, berkarisma, dan dingin, sementara Alim terkenal lebih santai, supel, dan gemar bercanda. Laura sedikit ragu. Apakah ia mampu menyesuaikan diri dengan karakter yang begitu berbeda? Namun ia kembali menenangkan diri dengan mengingat janjinya pada malam sebelumnya. Bekerja dengan sepenuh hati, apapun tantangannya. Pertemuan pertama dengan Akram berlangsung singkat namun penuh kesan. Dengan jas rapi dan sorot mata tajam, Akram berbicara padat, to the point, seolah setiap detik baginya sangat berharga. Laura diminta menerjemahkan percakapan antara Akram dan seorang klien asal Mesir yang datang berkunjung. Meski sedikit gugup, Laura mampu menyalurkan kata demi kata dengan jelas dan akurat. Tatapan Akram sesekali menilai, seakan menguji ketangguhannya. Di dalam hati, Laura merasa bangga karena berhasil melewati ujian pertama. Namun ada ketegangan yang sulit ia jelaskan. Semacam tekanan yang membuatnya sadar bahwa bekerja dengan Akram tidak akan pernah mudah. Setelah klien pergi, Akram hanya berkata singkat, "Good job," sebelum berlalu tanpa senyum. Kalimat singkat itu justru menegaskan betapa tinggi standar yang dimilikinya. Berbeda dengan Akram, pertemuan Laura dengan Alim memberi nuansa yang benar-benar lain. Alim menyapanya dengan ramah, bahkan sedikit berlebihan, seakan sudah mengenalnya lama. Dengan nada bercanda, Alim berkata, "Akhirnya ada penerjemah cantik di kantor ini, bukan hanya tumpukan kertas." Ucapan itu membuat Laura canggung, tapi ia tetap menjaga profesionalitas dengan tersenyum sopan. Dalam percakapan singkat, Alim menunjukkan sisi yang hangat, mudah tertawa, dan pandai mencairkan suasana. Namun di balik sikap santainya, Laura bisa merasakan tatapan yang agak terlalu lama, seakan sedang menilai dirinya lebih dari sekadar penerjemah. Walau tidak menyampaikannya secara terang-terangan, Laura sudah bisa menebak bahwa kebersamaan dengan Alim kelak bisa menimbulkan situasi yang sulit. Ia menegaskan pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga batas profesional. Hari-hari berikutnya menjadi bukti bahwa pekerjaannya tidak sebatas ruang rapat. Laura sering diminta menemani Akram dan Alim ke berbagai acara, mulai dari pertemuan bisnis, jamuan makan malam, hingga sekadar bertemu relasi di restoran. Di luar dugaan,
Terkadang mereka juga mengajaknya ke tempat santai seperti karaoke atau lounge mewah. Laura berusaha menyesuaikan diri dengan semua itu. Meski dalam hati ia merasa pekerjaan ini jauh berbeda dengan yang dibayangkannya saat menandatangani kontrak. Ia tak bisa begitu saja menolak, karena tugas itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab yang ditetapkan perusahaan. Namun, di sela-sela tawa dan candaan di meja karaoke, ia sering merasa seperti terjebak dalam peran yang membingungkan, antara profesionalisme dan kedekatan pribadi. Situasi ini perlahan menumbuhkan dilema yang tak bisa ia hindari. Malam-malam Laura sering dihabiskan dengan merenung di kamarnya, memikirkan hari-hari yang ia lalui. Ia tahu pekerjaannya memberinya kesempatan besar, akses pada dunia elit, dan pengalaman yang tak semua orang bisa dapatkan. Namun ia juga sadar ada risiko yang mengintai. Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mulai kabur. Akram dengan sikap dingin dan dominannya membuat Laura harus selalu berhati-hati. Sementara Alim dengan kehangatan bercampur godaan halus membuatnya sering merasa gelisah. Laura merasakan bahwa kehidupannya kini bergerak ke arah yang tidak terduga. Di balik semua itu, ia masih berpegang pada satu hal, prinsip yang ia pegang sejak awal, untuk tetap profesional apapun godaan yang menghadang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Hari-hari Laura semakin padat dengan jadwal mendampingi Akram dan Alim. Dari ruang rapat, restoran mewah, hingga jamuan bisnis internasional, ia selalu berada di samping mereka sebagai penerjemah sekaligus pendamping. Namun di balik rutinitas itu, Laura mulai merasakan hal-hal yang membuatnya tak nyaman. Akram yang biasanya dingin, terkadang menunjukkan perhatian kecil, seperti menarikan kursi atau menatapnya lebih lama dari seharusnya. Alim, dengan gaya hangatnya, semakin berani bercanda yang kadang melewati batas, membuat Laura harus pandai menangkis tanpa menimbulkan suasana canggung. Semua itu terasa seperti ujian yang terus menggerogoti keteguhannya. Dalam hati, Laura sering bertanya, apakah mereka hanya menguji profesionalismenya, atau memang ada maksud lain di balik sikap-sikap itu? Suatu sore setelah rapat panjang, Laura diajak oleh Alim untuk makan malam di sebuah restoran bergengsi. Awalnya, ia mengira ini adalah bagian dari urusan bisnis. Namun ternyata hanya mereka berdua yang hadir. Restoran itu penuh cahaya hangat, musik lembut, dan suasana romantis yang jelas berbeda dari rapat kerja. Alim dengan enteng memuji kecantikan Laura, mengatakan bahwa ia tak hanya pintar menerjemahkan, tetapi juga membuat ruangan terasa lebih hidup. Laura menahan senyum sopan, meski di dalam dirinya ada perasaan risih. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik pekerjaan, tapi Alim terus menggiring percakapan ke arah pribadi. Malam itu, Laura pulang dengan hati gundah, merasa dirinya sudah memasuki wilayah yang berbahaya. Ia sadar, godaan bisa datang tanpa ia duga, dan menolaknya dengan halus jauh lebih sulit daripada sekadar menolak tawaran pekerjaan. Berbeda dengan Alim yang terbuka, Akram justru memberi tekanan dengan caranya sendiri. Dalam beberapa kesempatan, ia sengaja memberi tugas mendadak yang membuat Laura harus lembur hingga larut malam di kantor. Di tengah kesibukan itu, Akram akan mendekat, menanyakan hal-hal di luar konteks pekerjaan dengan nada tenang namun penuh makna. Sekilas, seakan ia hanya ingin mengenal Laura lebih dekat, tetapi sorot matanya berbicara lain. Laura merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan tanpa kata-kata. Ketika malam semakin larut, suasana kantor yang sepi membuat interaksi mereka menjadi semakin intens, meski Laura berusaha menjaga jarak. Detik-detik itu membuat Laura sadar, bukan hanya Alim yang menjadi ujian, tetapi juga Akram yang karismanya sering membuatnya tertekan. Ia merasa seakan terjebak dalam permainan dua sisi yang sama-sama menguji keteguhan hatinya. Di kamar apartemennya, Laura sering memandangi dirinya di cermin sambil merenung panjang. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini bagian dari konsekuensi pekerjaannya atau justru jebakan yang bisa meruntuhkan harga dirinya. Ucapan ibunya kembali terngiang, carilah kehormatan, jangan hanya pekerjaan.
Kalimat itu kini terasa jauh lebih berat maknanya. Laura tahu, banyak orang mungkin akan tergoda dengan perhatian, kemewahan, bahkan janji-janji manis yang bisa saja datang dari dua lelaki berpengaruh itu. Tapi di sisi lain, ia juga tahu dirinya punya prinsip dan martabat yang tak bisa ditukar dengan apapun. Setiap kali hatinya mulai goyah, ia mengingat kembali perjuangannya menempuh kuliah, doa-doa panjang di malam hari, serta pengorbanan keluarganya. Semua itu menjadi benteng terakhir yang menahan dirinya agar tidak larut dalam godaan yang kian mendekat. Namun, godaan itu tak berhenti sampai di sana. Semakin sering Laura bersama mereka, semakin banyak situasi yang menempatkannya di ambang dilema. Ada saat-saat ketika mereka berada di lounge mewah, Alim dengan santai menawarinya minuman yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Ada pula saat Akram dengan serius meminta Laura menemaninya dalam perjalanan bisnis keluar kota, tanpa memberi penjelasan apakah itu benar-benar urusan pekerjaan. Semua itu membuat Laura merasa terhimpit, seakan sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Malam-malamnya dipenuhi rasa cemas, takut salah langkah, namun juga diliputi rasa penasaran akan apa yang sebenarnya diinginkan kedua pria itu darinya. Laura tahu, cepat atau lambat, ia akan dihadapkan pada ujian yang jauh lebih besar. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Laura awalnya mengira ia hanya akan menemani Akram dan Alim dalam acara makan malam bisnis biasa. Namun ternyata setelah acara selesai, mereka mengajaknya singgah ke apartemen mewah milik keluarga mereka. Dengan sopan, Laura mencoba menolak. Namun alasan mereka terlalu sulit untuk dibantah. Katanya hanya sebentar, sekadar istirahat sebelum melanjutkan agenda esok hari. Di perjalanan menuju apartemen, Laura duduk diam di kursi belakang mobil, menatap keluar jendela dengan pikiran yang berkecamuk. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Untuk apa sebenarnya ia diminta ikut? Meski ia sudah terbiasa dengan jadwal mereka yang tidak terduga, kali ini ada firasat aneh yang sulit ia abaikan. Sesampainya di lobi apartemen yang mewah, langkah kakinya terasa berat. Laura tahu, malam ini mungkin akan menjadi titik penting dalam perjalanannya. Begitu masuk ke dalam, suasana apartemen itu langsung menunjukkan kemewahan luar biasa. Lantai marmer berkilau, lampu kristal menggantung indah, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Akram duduk di sofa dengan sikap dingin namun penuh wibawa, sementara Alim tampak lebih santai, bahkan menyalakan musik lembut untuk mencairkan suasana. Laura berusaha bersikap biasa, menaruh tasnya, dan duduk dengan tenang meski dadanya berdebar kencang. Mereka berbincang sejenak, membicarakan hal-hal ringan yang tidak terlalu penting. Namun, Laura bisa merasakan atmosfer yang semakin lama semakin berubah. Tatapan mata keduanya sesekali tertuju padanya dengan intensitas yang membuatnya gelisah. Ia mencoba mengalihkan diri dengan menatap pemandangan malam Jakarta dari jendela besar, tapi sulit baginya untuk mengabaikan energi yang memenuhi ruangan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Alim akhirnya membuka pembicaraan yang tidak ia duga. Dengan suara santai tapi serius, ia menawarkan sesuatu yang mengejutkan, sejumlah uang dalam jumlah besar, lebih besar dari apa yang pernah Laura bayangkan sebelumnya. "Anggap saja ini hadiah atas kebersamaanmu," ujar Alim sambil tersenyum, seolah kalimat itu sesuatu yang biasa. Akram yang duduk di sampingnya tidak menolak, justru menambahkan kalimat yang lebih menekan. "Kamu tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali." Dunia Laura seakan berhenti sesaat. Ia menatap keduanya dengan mata lebar, tak percaya bahwa godaan itu akhirnya datang sejelas ini. Hatinya berteriak, antara marah, takut, dan ragu. Ia ingin segera berdiri dan pergi, namun tubuhnya seakan terpaku. Inilah saat yang ia takutkan sejak awal, saat ketika prinsip dan integritasnya benar-benar diuji tanpa jalan keluar yang mudah. Dalam keheningan yang menegangkan itu, Laura menutup mata sejenak, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ia mengingat kembali pesan ibunya, perjuangan kuliahnya, dan janji pada dirinya sendiri untuk menjaga profesionalisme.
Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Saya di sini karena pekerjaan. Maaf, tapi saya tidak bisa menerima ini." Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Akram dan Alim saling berpandangan, seakan terkejut mendengar penolakannya yang lugas. Ada keheningan beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya Alim tertawa kecil, meski tawanya terdengar getir. Laura tahu risikonya. Ia mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin membuat hubungan mereka menjadi renggang. Tapi dalam hatinya, ada perasaan lega karena ia berhasil melindungi dirinya sendiri. Setelah malam itu, Laura meninggalkan apartemen dengan langkah yang gemetar namun penuh kebanggaan. Jalanan Jakarta yang berkilau oleh lampu kota seakan menjadi saksi atas keberaniannya menolak godaan yang bisa saja mengubah jalan hidupnya. Ia tahu mungkin karirnya akan sulit setelah ini, mungkin juga sikap Akram dan Alim padanya tidak akan sama lagi. Namun satu hal pasti, ia telah memilih untuk tetap setia pada prinsipnya. Dalam perjalanan pulang, Laura menatap keluar jendela taksi, merasakan percampuran antara takut dan lega. Hidupnya tidak akan lagi sama setelah malam itu. Namun jauh di lubuk hati, ia percaya bahwa setiap ujian besar adalah cara Tuhan menunjukkan seberapa kuat dirinya. Dan malam itu, Laura membuktikan bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Malam setelah kejadian di apartemen itu, Laura berdiam diri di kamarnya dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Bayangan wajah Akram dan Alim, juga tawaran uang yang begitu besar, terus berputar di kepalanya. Ia menatap tumpukan buku-buku kuliahnya yang masih tersusun rapi di rak. Seakan benda-benda itu mengingatkan pada perjalanan panjang yang sudah ia tempuh. Laura sadar, semua pencapaian itu tidak mungkin ia korbankan hanya untuk kesenangan sesaat. Air matanya menetes, bukan karena menyesal menolak, melainkan karena menyadari betapa besar godaan yang baru saja ia hadapi. Ia tahu banyak orang mungkin akan menyerah pada situasi itu, tapi dirinya memilih jalan yang berbeda. Meski hatinya diliputi ketakutan akan konsekuensi, ada juga rasa bangga yang perlahan tumbuh. Ia merasa telah menang melawan dirinya sendiri. Keesokan harinya, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Akram dan Alim tetap bersikap profesional, namun ada jarak yang sebelumnya tidak ada. Laura bisa merasakan tatapan mereka yang lebih berhati-hati, seakan menilai ulang siapa dirinya sebenarnya. Beberapa rekan kerja bahkan berbisik-bisik, mungkin menyadari ada sesuatu yang terjadi. Meski begitu, Laura memilih untuk tetap menundukkan kepala dan fokus pada pekerjaannya. Ia tak ingin isu atau gosip menghalangi langkahnya. Dalam hati, ia tahu ia sudah menorehkan garis tegas. Dirinya bukan sekadar penerjemah yang bisa diperlakukan sesuka hati, melainkan seorang wanita yang tahu batas. Sikap tenangnya justru membuat banyak orang mulai menghormatinya. Bahkan diam-diam, ia bisa melihat kekaguman yang muncul dari cara Akram menatapnya sesekali. Hari-hari berjalan dengan ritme yang semakin berat. Namun Laura menghadapi semuanya dengan keteguhan hati. Ia sering ditugaskan untuk menghadiri rapat-rapat penting, mendampingi pertemuan dengan klien besar, bahkan sekali waktu ikut dalam perjalanan bisnis keluar kota. Semua itu membuat reputasinya semakin dikenal, tidak hanya di dalam perusahaan tetapi juga di kalangan mitra bisnis. Namun di balik itu, godaan tetap muncul dalam berbagai bentuk, perhatian berlebih, ajakan santai di luar jam kerja, hingga tawaran-tawaran yang samar namun berpotensi menjerumuskannya. Laura semakin sadar bahwa dunia yang ia masuki adalah dunia penuh ujian. Tapi ia juga tahu, setiap kali ia berhasil menolak, dirinya semakin kuat. Keputusan malam itu di apartemen menjadi pondasi yang membuatnya teguh berdiri. Dalam keheningan malam, Laura sering merenung di balkon apartemennya, memandangi kerlip lampu kota Jakarta. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan-keputusan yang ia ambil akan membawanya pada kesuksesan, atau justru pada kesulitan yang lebih besar? Namun satu hal yang selalu ia yakini,
Harga diri dan kehormatan jauh lebih bernilai daripada segala kemewahan yang bisa ditawarkan dunia. Laura ingin menjadi contoh bagi dirinya sendiri, bahwa seorang wanita bisa tetap berdiri tegak meski diuji dengan godaan paling berat sekalipun. Setiap kali ia hampir goyah, ia kembali mengingat suara ibunya, wajah keluarganya, dan doa-doa yang pernah ia panjatkan. Semua itu menjadi perisai yang membuatnya tidak runtuh. Akhirnya, Laura menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Apa yang ia alami bersama Akram dan Alim hanyalah satu dari sekian banyak ujian yang akan datang. Namun dari pengalaman itu, ia belajar arti keberanian, integritas, dan keteguhan hati. Laura tidak hanya sekadar menjadi penerjemah, melainkan juga sosok yang mampu menunjukkan pada dunia bahwa prinsip tidak bisa dibeli. Meski masa depannya masih penuh tanda tanya, Laura melangkah dengan kepala tegak. Ia percaya, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang memilih jalan kebenaran. Dan dengan itu, Laura siap menghadapi babak baru dalam hidupnya, dengan keyakinan bahwa setiap langkahnya akan semakin menguatkan siapa dirinya yang sebenarnya.